pasti karena sebagai dasar kehidupan adalah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini kami berikan judul wujud iman atau wujud rasa kepercayaan kepada Tuhan. Ada sebuah pepatah bahasa Inggris yang mengatakan life begin at 40. Life begin at 40. Hidup dimulai pada usia 40 tahun. Salah satu artinya adalah sebelum umur 40 tahun seseorang masih boleh bereksperimen, berganti-ganti karir dan profesi. Namun setelah umur 40 tahun ia sudah mendapat atau mantap dalam satu tempat menekuni karirnya. Sebab jika di usia itu masih berpindah tempat tinggal dan berganti profesi, ia akan cenderung tak meraih apa-apa. Ini memang kenyataan hidup seperti itu. Jadi seperti yang saya alami pada saat di luar Jawa itu dulu. Hampir-hampir kita itu tidak pernah di suatu tempat. Karena kita ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Saya pernah mengalami waktu di proyek itu terjadi pengurangan tenaga atau bagaimana. Nah terus saya, tapi belum sampai dikeluarkan itu, saya mencoba untuk bekerja di hotel. Lalu memang saya pindah hotel itu enak loh, menjenengi hotel ya. Tidak tahunya itu jadi seperti sapi perani. Bangun jam 4. Setelah jam 4 itu mengedarkan neng Dewi neng anu ini neng gone Dewi gading di sini Pemalang itu karena ada tamu itu mesti paginya dapat breakfast, minuman dan telur. Gila dan saya bicarkan itu. Setelah itu selesai. Karena saya tidak punya uang, delalah neng kono ki eneng sing gua ada rokok putihan itu loh. Buat di situ tak diri kok eneng piro kayak papat kali pokan kau gitu. Itu selesai, habis itu nyuci sampai jam 12. Makan siang, jam 2 mulai nyetrika. Padahal nyetrika spray, nyetrika seperti itu buahnya yang namanya hotel ya, spray dan sebagainya. Setelah itu sore itu tak kira misalnya yang tugas meneng, tidak tahu suruh di resepsionis di depan itu sampai jam 12. Waduh, yang ini cara ini pada karo pemerasan ya. Sampai-sampai karena rumahnya kan rumah tingkat dan tingkatnya itu kayu. Saking sayanya waktu ngempel itu sor gini kan sela-sela itu sela-sela apa sih sela-sela lantai itu kan yang baru ngaji di situ neng isor bengok-bengok luapor neng anu terus kita pikir-pikir aku kuat kok neng ini jangan akhirnya keluar pindah tempat lain lagi dan itu tidak berlaku hanya untuk saya. Teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya itu juga seperti Mas Gun, Mas Go sampai ke Irian sana itu untuk menentukan langkah kehidupan sebelum umur 40 tahun. Nah, tapi begitu kita sudah merasa dewasa, akhirnya pikir-pikir ingin terus. Kita akhirnya tidak kumanan apa. Nah, akhirnya pada tahun 76 saya pulang ditawani neng SD Kristen Luru tapi ingin buat movie gitu waktu di sana
disuruh neng KPG, mau nih bukan PGSLP, saya melu KPG ya, lucu ya. tahun 69 melu PGSLP, tahun 80 melu KPG. Bertanya kok mana yang dulu? Ya anda tahunya waktu belum habis sampai sampai lulus di SMP-nya sudah ada pendaftaran, artinya sudah ditempatkan, sudah ada SK dari sana di Hulu DPK di SMP Kristen Gondang. Nah, saya nanti Ibu Induk karena yang kerja kan dia kan nggak kerja ya. Kerja nang SMP Kristen, nang SD Kristen itu mau bayar terumnya udah mencoba. Piye terus ke orang, jadi terus ke nongol, terus ke kok ya apa-apa. Terus kan ini gila-gila nggak tenang sudah tidak ada, tapi saya ilmunya yang saya saya serap, akhirnya berguna, bermanfaat setelah saya memegang di SMP Kristen itu bisa saya terapkan di dalam administrasi pendidikan. Nah itu sekitar umur sebelum 40 tahun. Nah setelah 40 kan otomatis kan menjabat pekerjaan tetap kan tidak akan berubah ke sana kemari. Teman-teman saya juga begitu. Akhirnya menetaplah pada saat umur 40 tahun ke atas yang sudah menempatkan diri di satu tempat sebagai kehidupan permanen dan mempunyai pekerjaan tetap. Akhirnya itulah yang mendewasa. Sebab itu nanti nih loncat rono, loncat ini, kepengen gaji yang lebih besar kesana kemari, akhirnya dia malah terbengkalai. Karena apa? Karena waktunya habis dan tidak punya pengalaman kerja. Padahal seperti kita pegawai negeri itu pengalaman kerja atau waktu kerja itu kan dihitung, gitu, dihitung sampai nanti untuk pensiun. Jangan seperti itu sebagai gambaran bagaimana kehidupan manusia itu seperti itu tadi. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, namun mari kita lihat keberanian Abram menjawab panggilan Tuhan, yakni ketika Tuhan memintanya meninggalkan tanah kelahirannya, sanak saudaranya, dan hidup yang sudah mapan di Haran. Mungkin apabila jenengan dan saya yang sudah kehidupan mapan, dan kita sudah sekali metu pegawai negeri, kepingin banget kayak perusahaan nasi, tingkatnya lipat 2-3 kali. Nah, itu kemungkinan ya banyak kan kita ya pilih yang dapat Allah, pasah rono. Tapi Abram enggak. Abram berani untuk mengambil keputusan, untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Jadi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, dan hidup yang sudah mapan di Haran. Padahal dia di Haran hidupnya sudah mapan, ternaknya banyak. Misalnya dia akan bisa tanah-tanah ini kalau itu iman. Tapi ternyata Abram tidak mengambil langkah itu. Dia mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Padahal dia tidak tahu. Dia dipanggil itu kemana, dia tidak tahu tempat yang akan dituju. Tapi dia punya keyakinan dan punya kepercayaan bahwa pasti Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik bagi dia. Itu yang menjadi kekuatannya. Waktu itu Abram sudah berusia 75 tahun, sudah usia senja. Tapi inilah responnya. Pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi dia tidak saya nyari-nyari sudah. Pokoknya perintah Tuhan harus kita lakukan, harus kita taati, walaupun kita tidak tahu itu nanti yang akan diberikan di mana tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Walau ia belum tahu negeri mana yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ia dapat bersikap demikian? Mungkin kalau kita mengalami peristiwa seperti itu, apakah kita sama sikap kita dengan Abraham? Kalau dulu Tuhan bisa bicara langsung dengan umatnya, dalam Alkitab kan disebutkan seperti itu. Jadi Abraham telah mendengar perintah Tuhan, langsung melakukan. Nah, bagaimana ia kok dapat bersikap demikian? Itu ada beberapa alasan, beberapa kekuatan di dalam dirinya untuk melakukan hal itu. Jawaban yang pertama adalah Abraham sadar benar siapa Tuhan atas hidupnya. Jadi Abraham benar-benar merasa bahwa dia ada yang memerintah. Dan dia merasa bahwa dia adalah hamba dari Tuhan tersebut. Nah, Tuhan di sini adalah Tuhan sendiri. Dia harus taat. Itu kesadaran dari Abraham itu tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Abraham sadar hidupnya milik Tuhan dan dia kesadaran diri secara nyata. Jadi dia merasakan betul-betul bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan, bukan milik dia sendiri. Kalau kita ada yang memiliki, otomatis kita diperintah ya ke sana, ya sana, sini, ya sini, begitu lagi. Karena dia merasa ada yang memiliki. Jadi rumongso handar beni, orang mungkar pedu, mau aku yang penak-penak, kontrol-kontrol, tidak mau. Tidak ada seperti itu. Tapi dia sadar sekali bahwa dia merasakan ada yang dia merasa milik Tuhan dan yang menghidupi kesadaran itu. Itu yang kedua. Nah, sekarang alasan yang ketiga, bila hidupnya milik Tuhan, Abraham percaya bahwa masa depan dan hidup matinya ada di tangan Tuhan. Mati hidupnya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya Abraham diberi gelar Bapak orang beriman. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa bunyinya gimana? Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Mereka itulah anak-anak Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Abraham merasakan sekali bahwa masa depan dan hidupnya, hidup dan matinya itu ada di tangan Tuhan. Nah, sekarang untuk kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Abraham, apakah kita juga punya prinsip seperti itu? Bahwa hidup kita milik Tuhan dan kita percaya bahwa masa depan dan hidup matinya ada di tangan Tuhan. Kita percaya nggih untuk itu, kita pahami dalam kehidupan kita, sehingga itu menguatkan keimanan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan sangatlah berkuasa di dalam kehidupan kita, maka kita harus dengan sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa di tangan Tuhan hidup kita akan merasakan satu kebahagiaan. Iman
mengucapkan dogma indah dengan dukungan argumen filsafat yang sulit. Iman itu sederhana dan nyata. Apa itu? Yaitu ketaatan melakukan kehendak dan panggilan Bapa atau panggilan Tuhan. Jadi kalau kita taat melakukan kehendak dan panggilan Tuhan, itu kita termasuk orang-orang yang beriman tanpa teteng aling-aling. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita pribadi, benarkah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Adakah kita mentaati dan meyakinkan bahwa Dia sanggup menuntun dan memelihara hidup kita? Mestinya kita yakin, ya? Mestinya kita yakin bahwa dengan kita mentaati, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menuntun dan memelihara hidup kita. Maka kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita di tangan Tuhan. Beranilah melangkah untuk menjawab panggilan Tuhan. Ambillah bagian dalam pelayanannya. Karena semua anak-anak Tuhan mempunyai kewajiban mendapat panggilan di dalam pelayanannya menurut kondisinya masing-masing. Walaupun toh mungkin hanya sebagai warga, bukan majelis, bukan tua-tua, bukan apa sih nah tua kalau di sini apa lagi? Nah itu, tapi kita warga pun juga bisa ambil bagian di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Arahkan hidup kepada tanah perjanjian di surga. Jadi fokus kita adalah mengarahkan hidup kita untuk perjanjian di surga. Dan jangan melekat pada harta dunia. Lekat pada dunia adalah mari beringat. Berkecimpung setiap saat kita mengatakan persekutuan ini adalah untuk menguatkan iman kita, memperkokoh iman kita, percaya. Beriman adalah menanggalkan keyakinan pada kemampuan sendiri. Jadi kita semua harus berserah kepada Tuhan dan menyandarkan kepada Tuhan yang tidak terpuji. Untuk itu, Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Dengan persekutuan ini adalah untuk menambah kekuatan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Menyimpan di dalam hati terlebih untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha kasih Tuhan kami, berkat Tuhan selalu melingkupi di dalam kehidupan kami dari bangun tidur sampai saat ini dengan keadaan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, akan mendengarkan dan merenungkan, menghayati, bahkan akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu
awal tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Roh Kudus Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kami tidak akan mampu untuk dapat menghayati dengan sebaik-baiknya firman Tuhan yang kami terima. Untuk itu Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami dapat menghayati firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bahkan saudara kami yang tadi mau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman, kiranya Tuhan mampukan, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama.